Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kelima untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan tingkat persediaan. Nah, sebelumnya pada pertemuan kedua kita sudah membahas itu ada beberapa metode pengendalian persediaan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan tingkat persediaan untuk masing-masing metode. Yang pertama itu push inventory control. Kemarin push inventory control itu adalah bagaimana sistem push yang berlaku dari si supplier. Kita perusahaan hanya menerima berapa yang disuplai oleh supplier. Kita berdasarkan apa yang diberikan oleh si pemasoknya. Nah, untuk contoh kasus seperti toko buah XYZ memiliki pusat di Kota Padang dengan cabang toko berada di Solok, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Toko tersebut memiliki kebun buah naga sendiri seluas 10 hektar dengan memenuhi demand pelanggannya. Ketika datang hasil panen berupa buah naga sebanyak 140 kg, manajer toko merasa kebingungan karena hal-hal di bawah ini. Yang pertama, buah naga harus segera diproses, di-packing, atau dibuat menjadi olahan makanan. Pada saat itu juga, jika tidak, segera dimasukkan ke lemari pendingin. Namun, kapasitas penyimpanan toko hanya sanggup menampung 15 kg. Dikarenakan stok buah yang lain itu masih tersimpan. Nah, untuk alasan kompetitif, manajer toko tidak ingin menjual buah naga tersebut kepada toko pesaing. Nah, apa yang harus dilakukan oleh manajer toko? Jadi, manajer toko itu mengalokasikan buah naga yang tidak dapat disimpan, yaitu sebanyak 125 kg ke toko cabang mereka. Berikut data kebutuhan tiap-tiap cabang dan stok yang tersedia di saat ini. Nah, di Solok, berdasarkan hasil forecast atau peramalan permintaannya, Solok itu membutuhkan 10 kg. Dengan perhitungan total requirement-nya, total kebutuhannya menjadi 12.560 gram dan inventory on hand-nya sebanyak 5 kg. Kemudian di Padang Panjang begitu juga ada 50 kg forecast, total requirement-nya 52.475 gram dan on hand-nya 15 kg. Payakumbuh 70 kg untuk forecast, total requirement-nya 95.600 gram dan on hand-nya 30 kg. Total requirement itu adalah hasil dari forecast yang sudah diolah dengan mempertimbangkan standar deviasi dan tingkat ketersediaan barang. Nah, yang langkah pertama untuk penyelesaian kasus di sini kita menentukan net requirement-nya. Net requirement atau kebutuhan bersih. Caranya adalah demand produk dikurang inventory on hand. Demand produk di sini kita gunakan nilai dari total requirement tadi. Jadi untuk kota Solok net requirement-nya menjadi 12.560 dikurang dengan inventory on hand-nya 5.000 atau 5 kg. Jadi net requirement Solok itu adalah 7.560 gram. Begitu juga untuk Padang Panjang, jadi kota Padang Panjang itu net requirement-nya menjadi 37.475 gram dan di Payakumbuh menjadi 65.500 gram. Namun setelah ditotal, kebutuhan produk itu hanya 110.635 gram. Sedangkan buah naga yang tersedia itu adalah 125.000 gram. Produk yang berlebih itu sebanyak 14.365 gram. Maka perlu dilakukan perhitungan proporsi untuk mengalokasikan kelebihan tersebut, atau yang namanya proportion of excess. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah forecast cabang I dibagi dengan total forecast dikali dengan sisa yang tadi, kelebihan yang tadi sebesar 14.365. Nah, untuk proportion excess untuk kota Solok jadinya adalah forecast kota Solok 10.000 dibagi dengan total forecast-nya, yaitu 10.000 tambah 50.000 tambah 70.000 ada 130.000 dikali dengan 14.365, sehingga proportion excess di kota Solok itu jadi 105 gram.
Untuk Padang Panjang 5.525 gram, untuk Payakumbuh jadi 7.735 gram. Langkah yang selanjutnya, alokasikan produk. Alokasikan produk ini berdasarkan dari langkah 1 dan langkah 2 dengan menjumlahkan nilai net requirement dengan proportion of excess-nya. Jadi untuk Kota Solo itu jadinya 8.665 gram yang akan dikirimkan, untuk Padang Panjang 43.000 gram, untuk Payakumbuh 73.335 gram. Nah, kemudian metode selanjutnya ada basic pool inventory control. Di basic pool inventory control itu ada dua metode, ada single order quantity dan repetitive order quantity. Untuk single order quantity, ciri-cirinya pemesanan hanya dilakukan pada satu waktu tertentu saja. Ini beberapa contohnya, ada buah, sayur, bunga potong, koran, fashion, merchandise, dan poster partai pemilu, dan lain-lain yang memiliki kriteria yang sama, yaitu pemesanannya dalam satu waktu tertentu saja. Nah, akibatnya persediaan kadang-kadang melebihi umurnya yang sangat terbatas dan harus dijual dengan kerugian, atau bahkan diangkut dengan biaya tambahan jika tidak dijual dalam periode yang dimaksudkan. Ketika kondisi ini berlaku, perusahaan harus mempertimbangkan biaya kekurangan terhadap biaya dan memiliki unit yang berlebih, di mana di perusahaan harus memiliki biaya kekurangan. Biaya kekurangan ini maksudnya adalah biaya yang kekurangan atau low sell, tidak sanggup memenuhi permintaan demand atau shortage cost. Caranya adalah price per unit atau harga per unitnya dikurang dengan biaya yang dibutuhkan untuk setiap unit. Kemudian excess cost ini adalah biaya kelebihan. Jadi biaya yang dihasilkan karena produknya tidak terjual. Caranya adalah cost per unit, biaya per unit. Kemudian disposal cost per unit, maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuang produk tersebut, dikurang dengan salvage value. Salvage value adalah nilai sisa, berapa nilai dari si barang yang tadi yang tidak terjual. Contohnya, koran yang dijual seharga dengan 3.000 dengan biaya produksinya adalah 1.000 per eksemplarnya. Tetapi jika koran tersebut tidak habis pada waktu itu juga atau hari itu juga, maka nilai jualnya menjadi 500 setiap eksemplarnya. Tentukan biaya yang dimaksud jika koran tersebut kekurangan atau kelebihan stok. Kalau kekurangan berarti kita mencari dengan rumus shortage-nya. Cost shortage-nya jadi harga per unitnya dikurang dengan biaya per unit. Jadi untuk koran jadinya adalah 2.000 per eksemplar. Artinya perusahaan akan kehilangan keuntungan sebesar Rp2.000 per eksemplar jika koran hari ini tidak tersedia. Nah, kalau biaya kelebihannya yaitu dengan biaya korannya yaitu 1.000, kemudian yang disposal, karena kalau misalkan ini tidak diketahui disposal atau biaya untuk pembuangan koran, maka kita tidak usah memasukkan nilainya, dan dikurang dengan nilai salvage value atau nilai sisa. Jadi koran itu walaupun tidak laku hari ini tetap bisa terjual, tapi harganya turun atau salvage value nilai sisanya jadi 500. Jadi biaya kelebihannya dihitung berarti 500 per eksemplar. Artinya perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 500 per eksemplar jika koran hari ini tidak habis terjual. Nah, kemudian untuk single order quantity ini baru biaya yang dikeluarkan untuk kekurangan dan kelebihan. Kita belum menentukan berapa yang mau kita produksi atau kita buat. Nah, tujuan dari sistem ini adalah untuk mendapatkan tingkat persediaan yang mencapai keseimbangan terbaik antara biaya kekurangan dan biaya yang kelebihan tadi. Caranya adalah yang pertama kita menentukan target service level dengan rumus C shortage dibagi dengan C shortage ditambah C excess tadi. Jadi artinya untuk menentukan service level kita tentukan dulu biaya kekurangan produk harus sama dengan biaya kelebihan produk. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, kita peroleh service levelnya menjadi 0,8 atau 80%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, perusahaan membuat koran atau perusahaan pembuat koran yang cukup untuk memenuhi sebesar 80% pada hari setiap itu. Jadi koran itu harus dipenuhi sebesar 80% dari data sebelumnya.
Kemudian langkah kedua itu menentukan tingkat persediaan. Caranya adalah untuk menentukan tingkat persediaan harus diketahui distribusi dari permintaannya. Tergantung situasi, kita bisa menentukan permintaan berdasarkan data historikal atau juga bisa menggunakan pendekatan distribusi seperti distribusi normal. Nah, pada kasus ini kita lakukan saja dengan pendekatan distribusi normal. Ciri-cirinya kalau dengan distribusi normal biasanya menggunakan nilai Z dari tabel normal. Rumusnya adalah untuk menentukan Q itu ada D atau rata-rata permintaan ditambah dengan Z dikali dengan standar deviasi. Nah, berdasarkan contoh, masih contoh tentang koran tadi, dengan service level 80%, walaupun permintaan diasumsikan distribusi normal, namun rata-rata dan standar deviasi berbeda setiap harinya. Oleh karena itu, harus tetap menentukan tingkat persediaan setiap harinya. Nah, misalkan untuk Selasa rata-rata permintaannya ada sebesar segini, 543 eksemplar dan standar deviasinya adalah 89 eksemplar. Rabu 760 dengan standar deviasi 120. Kamis rata-rata permintaan 489 dengan standar deviasi 71. Penyelesaiannya bagaimana? Dengan menggunakan tabel distribusi normal kumulatif dengan nilai service level 80%, sehingga diperoleh nilai Z adalah 0,8442, atau dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus norms if in 0,8 atau 80% tadi, dapat nilai Z-nya 0,842. Jadi, untuk menentukan tingkat persediaan pada pada hari Selasa itu adalah rata-rata permintaan pada hari Selasa ditambah dengan nilai Z dikalikan dengan standar deviasi. Maka pada hari Selasa dibutuhkan persediaan sebesar 617,9 eksemplar atau dibulatkan menjadi 618 eksemplar. Begitu juga untuk Rabu, jadinya yang dibutuhkan 862 eksemplar dan hari Kamis sebesar 549 eksemplar. Nah, untuk persediaan dan produksi biasanya kalau nilai yang berkoma biasanya itu dinaikkan ke atas, artinya kita mencukupkan atau membulatkan nilainya menjadi ke atas. Nah, gitu hasil dari basic pool inventory control untuk menentukannya untuk single order quantity. Nah, untuk metode repetitive order quantity nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang menjadi acuan pada materi kita hari ini. Kemudian terima kasih. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang ragu terhadap bagaimana cara menentukan tingkat persediaan, bisa langsung ditanyakan di chat pada saat perkuliahan online. Bisa di Google Classroom atau di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.